Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu makul Al-Quran dan isu-isu kontemporer Ibu Zahratur Rohmah MAG, dan tak lupa kawan-kawanku semua, teman-temanku yang saya banggakan, yang saya cintai. Semangat kuliah daringnya. Oke. Sebelum mulai perkuliahan ini, saya sebagai moderator akan membuka presentasi kelompok kami, kelompok 3. Tak lupa puji syukur pada Allah SWT yang memberikan kita kesehatan, kenikmatan iman Islam, dan syafaat kanjeng Nabi Muhammad yang kita nanti-nantikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum presentasi kita mulai, langkah baiknya kita mohon ridho Allah dengan berdoa supaya kita mendapat ilmu yang berkah manfaat di dunia wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memasuki pemaparan materi, saya akan membacakan susunannya. Yang pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian materi. Poin 1 oleh saya, Muhammad Firmansyah. Yang poin selanjutnya B dan C akan dilanjutkan oleh saudari kita Mbak Sofi Nuraini. Ya. Oke. Tema yang kita bahas pada pertemuan presentasi hari ini yaitu global warming dalam pandangan Islam. Ya. Dari lintas benak kita, global warming itu tidak lepas dari peran manusia. Ya, peran manusia sebagai makhluk dan khalifah di bumi seringkali menjadi subjek atau pelaku dalam merawat keseimbangan kehidupan di bumi. Adanya lingkungan alam yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk manusia bukan lain untuk kebutuhan manusia sendiri. Sedangkan terkadang manusia itu lupa berterima kasih pada apa yang Allah berikan, justru malah membiarkan dan merusaknya, sehingga memicu adanya salah satu ini yang kita bahas, yaitu global warming atau pemanasan global. Nah, di sini kita harus tahu dulu kenapa munculnya global warming. Nah, di sini kewajiban menjaga kelestarian lingkungan alam seharusnya sudah menjadi prioritas manusia untuk menjaga dan merawatnya. Ya, apapun yang terjadi tetap itu menjadi tanggung jawab manusia, baik mendapat kemanfaatannya maupun sebaliknya, seperti misal mendapat panen buah dari menanam. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, tadi pengantar ya, kata pengantar. Oke, masuki pembahasan. Poin A, pengertian global warming. Oke. Di sini global warming atau pemanasan global tidak lain adalah indikasi atau tanda-tanda meningkatnya suhu permukaan bumi baik di atas daratan, lautan maupun kombinasi keduanya secara menyeluruh atau global. Pemanasan ini membuat keadaan iklim dunia menjadi berubah dan tidak beraturan, tidak menentu. Nah, di sini manusia dalam memenuhi kebutuhannya memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Ya, betul sekali memang. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pula sumber daya yang digali, diolah, dan dijadikan berbagai produk yang siap digunakan. Manusia dalam proses pengambilan, pengolahan,
pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara eksploratif, berlebihan, dan membabi buta tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan, ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di daratan, udara, maupun lautan yang merugikan bagi manusia itu sendiri. Ya, jadi dalam penggunaan sumber daya alam harus juga diperhitungkan. Jangan semaunya sendiri, jangan seenaknya sendiri ya. Di sini dunia global saat ini sedang menghadapi pada satu persoalan serius yang menentukan kelangsungan hidup umat manusia dan alam semesta, yakni krisis lingkungan. Adapun diantaranya yakni pemanasan global atau global warming, ini yang kita bahas. Gejala yang terjadi pemanasan global dapat diamati dan dirasakan dengan adanya peristiwa berikut. Yang pertama, pergantian pergantian musim. Yang tidak dapat diprediksi. Seringkali kadang hujan, terus panas lagi, ya. Oh, alam itu juga. Hujan badai sering terjadi di mana-mana. Sering terjadi puting beliung. Penyakit mewabah di banyak tempat. Banjir dan kekeringan terjadi pada waktu yang bersamaan dan terumbu karang memutih. Di situ gejala-gejala pemanasan global. Menurut para pakar ilmuwan ekologi, penyebab utama pemanasan global adalah aktivitas manusia itu sendiri. Ya, seperti pembakaran bahan bakar batu bara sebagai pembangkit tenaga listrik, pembakaran minyak bumi untuk keperluan transportasi, dan pembakaran gas alam untuk memasak. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, karena manusia memang kebutuhannya banyak sekali. Tapi sebagai kita pandangan Islam, ini kan babnya pandangan Islam. Akibat dari proses pembakaran itu, karbon dioksida dan gas-gas lainnya terlepas ke atmosfer. Tanpa kita sadari, aktivitas manusia itu dari tadi pembakaran, tadi penggunaan bahan bakar itu mengakibatkan gas-gas tersebut terlepas ke atmosfer. Gas-gas tersebut disebut dengan gas rumah kaca atau GRK. Jika gas rumah kaca yang memenuhi atmosfer semakin banyak, maka akan semakin kuat juga menjadi insulator. Insulator semakin banyak, maka akan semakin kuat juga akan menyekat panas matahari yang dipancarkan ke permukaan bumi. Inilah yang memicu terjadinya pemanasan global. Jadi gas-gas yang melambung ke atmosfer akan menutup matahari yang masuk ke bumi. Sangat memprihatinkan ya. Ya, di situ kita harus sadar diri atas yang kita manusia. Wajibannya kita sebagai umat Islam harus pandai-pandai melakukan hal-hal yang terbaik untuk mencegah adanya global warming. Terima kasih. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita Mbak Sofi Nur Aini. Terima kasih.